Orang hari ini masih bicara M dan O, tetapi orang tidak melihat. Pendidikan sedang hancur-hancuran, kesehatan sedang hancur-hancuran. Tinggal tunggu waktu kapan binasa. Otonomi boleh hancur-hancur, tetapi pendidikan jangan hancur begitu. Audio Jungle. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah bisa liput ini, dan karena saya pikir agenda atau pertemuan hari ini penting sekali untuk Papua ke depan. Jadi berita-berita seperti ini harus ditulis dan disampaikan kepada publik supaya masyarakat tahu bagaimana pendidikan ke depan untuk Papua secara umum. Yang kedua, terima kasih untuk PLAI, Papua Hope Institute Language, ya, yang sudah taruh hati dan waktu, tenaga semua untuk melihat Papua ke depan dalam visi pendidikan. Ini otonomi boleh hancur-hancur, tetapi pendidikan jangan hancur begitu. Banyak orang yang mengklaim sebagai OAP, orang asli Papua, tapi juga orang tanah, sebutan apapun, tapi kalau tidak lihat pendidikan ke depan, kita orang-orang yang cilaka 12. Jadi saya apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh PLAI dan juga Papua Harapan. Saya senang dengan Bapak Wali dan timnya sehingga saya bisa hadir, dan setiap penamatan saya datang. Betul. Itu untuk secara umum mengenai program pendidikan ini, karena pendidikan ini saya lihat hampir semua sekolah di pedalaman ini rumput sudah tinggi. Itu berarti tidak ada aktivitas di sana. Dan juga lebih banyak kepala sekolah dan guru, tidak semuanya tetapi beberapa orang atau hampir mayoritas itu lebih cenderung lihat dana bos daripada mendidik anak untuk tahu membaca, berhitung dan menulis. Sehingga masa depan Papua ini saya melihat gelap, artinya bahwa banyak orang-orang gagah perkasa tetapi tidak punya kemampuan akademik dasar yang kuat, dan itu kita bisa hilang harapan untuk masa depan yang lebih panjang. Sehingga pendidikan ini harus digelorakan, pendidikan ini harus dibicarakan, pendidikan ini harus didiskusikan di semua elemen, sehingga masa depan orang Papua yang kulit hitam rambut keriting yang Tuhan taruh di pulau besar ini bisa menjaga diri dan bisa mengcover diri untuk waktu-waktu yang akan datang dengan kemampuan akademik yang baik. Begitu. Nah, ini yang saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Papua Harapan dan juga PLAI. Dan kami di Yahukimo sedang mengikuti beberapa mengadopsi. Ya, kami harus jujur bahwa kami sedang mengadopsi apa yang dilakukan Obanggen di Bokondini, PLAI di sini, kemudian juga Papua Harapan dan Indonesia Cerdas. Kita kerjasama dengan ini untuk memajukan pendidikan di Yahukimo. Kami sudah punya sekolah unggulan di 15 kecamatan, dan tahun ini kami sedang rekrut 100 guru lagi untuk menempatkan di 15 sekolah lagi, 15 kecamatan lagi, sampai 51 kecamatan itu ada sekolah unggulan. Dan guru kami kontrak semua, 16 guru. Kemudian semua pendidikan itu sampai dengan SMP sampai SMP. SMA-nya semua akan dipusatkan di DKI dan kita lepas lagi ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, dalam konteks itu kami sedang melakukan itu, dan kami juga titip beberapa anak-anak di sini. Tahun ini akan kirim 2 ke luar negeri, tetapi itu baru 2 orang. Kita masih ada, tadi ada dari Selimo, ada dari Anggruk, ada dari beberapa, itu semua hampir ada beberapa anak-anak Yahukimo di sini. Ya, mungkin sampai 10-15. Ya, 10-15 itu kita tetap sponsor untuk mereka ambil pendidikan keluar, dikirim ke sekolah ke universitas yang pilihan di luar negeri, terutama di Amerika. Kemudian selanjutnya kami juga sudah diskusi tadi. Dalam diskusi saya usulkan bahwa daripada kita kirim anak-anak di sana jumlah sedikit tapi biaya besar, lebih baik kita harus ada universitas yang internasional di sini. Saya sudah dengar ada beberapa teman yang sedang mengerjakan itu. Kita kolaborasikan semua konsep-konsep ini untuk masa depan Papua yang gilang gemilang.
Ini yang sedang kita diskusikan tadi, walaupun kita jumlah orang sedikit yang hadir, tapi kualitas diskusinya cukup bagus. Nah, itu yang kami hendak kerjakan. Saya juga akan kasih masuk beberapa anak-anak di SMP dan SD di Papua Harapan. Dan terima kasih untuk Sekolah Papua Harapan dan Fly yang sudah kasih hati dan waktu, pikiran dan kemampuan untuk mengajar anak-anak kita untuk masa depan Papua ini. Orang hari ini masih bicara M dan O, tetapi orang tidak melihat pendidikan sedang hancur-hancuran, kesehatan sedang hancur-hancuran. Tinggal tunggu waktu kapan binasa. Begitu. Tapi kalau tidak mau binasa, ayo kita belajar sekolah. Kita kasih didik anak-anak kita. Semua anak muda yang main Facebook, main internet, tinggalkan semua itu. Turun di kampungmu mengajar. Minimal jadi guru PAUD, minimal jadi guru sekolah minggu. Baru ada masa depan. Begitu. Kalau tidak ada itu, jangan kau bilang ke orang Papua, kau tidak ada apa-apanya. Kita pendidikan dari Otsus ini hampir setengahnya saya alihkan ke pendidikan dan kesehatan. Nah, kita ke sini kita kirim cukup, dan dengan program kolaborasi yang kita lakukan, kita ada buka sekolah Anggen Fano. Anggen Fano itu buah yang baik di DKI. Nah, itu saya pikir pada tingkat tertentu kita akan punya universitas yang bisa merampung semua yang 51 kecamatan ini SMP sampai SMP, mereka semua ke SMA. Dari SMA ini tidak mungkin semua bisa dikirim ke universitas yang lain, tapi bisa juga punya universitas sendiri. Ini yang kita pikirkan. Dan juga saya sudah bilang Pak Wali tadi, anak-anak yang lulus ini kemampuannya kalau masih belum bisa untuk tata bahasa atau kosakatanya untuk ambil S1, S2 di luar negeri tidak bisa, kita drop mereka ke UGM atau UI atau sekolah universitas, termasuk Uncen. Uncen kita tidak bisa anggap remeh. Uncen juga punya kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak lebih baik. Begitu.